Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan akan meneguhkan iman umatnya. Hidup untuk tetap mau bertahan di dalam keteguhan hati, iman percaya hanya kepada pertolongan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan ketika menghadapi berbagai macam permasalahan maupun pergumulan hidup kita umat manusia. Sebagaimana kita dapat belajar dari apa yang Tuhan lakukan kepada Israel, umat pilihannya dulu. Tentu saja apa yang telah dilakukan pada masa umatnya dulu itu juga boleh kita alami dalam hidup kita sehari-hari, terutama ketika kita memang tidak akan pernah mampu menghadapi persoalan maupun pergumulan hidup ini yang hanya mengandalkan diri kita ini umat manusia yang dalam segala hal terbatas. Alkitab menyebutkan sebagai suatu ketekunan, yaitu tidak mungkin terjadi apabila kita hanya bermodalkan tekad. Kita membutuhkan ketekunan, ketaatan, dan kesetiaan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu bukan saja berjanji kepada umat pilihan di masa dulu, yang secara berulang kali bahwa Dia selalu menyertai, memberikan pertolongan kepada umatnya, memberi kekuatan, keteguhan hati, keteguhan iman, karena memang sungguh-sungguh Allah yang hidup itu tetap sama dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sungguh-sungguh mau menggenapi rencananya di dalam hidup kita umatnya. Itulah pesan menurut kebenaran firman Tuhan yang difirmankannya kepada umat Israel, umat pilihannya itu melalui Nabi Yesaya, sebagaimana yang diungkapkan dalam nas renungan firman Tuhan pada hari ini bagi kita, yang ditulis pada Yesaya 41 ayat 10 ini yang menegaskan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Apa yang dibutuhkan untuk memungkinkan kita tetap bertahan hanya pada iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Belajar dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Allah dalam kebenaran firman-Nya, sebagaimana yang dinyatakan, difirmankan Tuhan melalui Nabi Yesaya, bahwa sesungguhnya dasar pengharapan kita adalah karakter maupun sifat Tuhan Allah itu sendiri. Dengan mengetahui kebaikan Allah, kita dapat terbebas dari ketakutan, sehingga kita bisa bergantung sepenuhnya hanya kepada Bapa, dan janjinya itu untuk terus menyediakan kebutuhan hidup kita setiap hari,
yaitu berupa kekuatan, pertolongan, dan kehadiran Allah yang menghibur, menguatkan kita, serta menopang kita ketika kita menghadapi segala persoalan, permasalahan yang kita rasakan berat, tetapi sesungguhnya setelah kita mau serahkan kepada penyelesaiannya oleh kuat kuasa tangan Tuhan yang maha melindungi kita, yang dapat memisahkan kita dari segala bentuk pergumulan hidup itu, dan kita mempunyai solusi terbaik, jalan keluar untuk menikmati adanya kelegaan ketika kita memang mau berdasarkan hikmat Tuhan, yaitu takut akan Tuhan sebagai permulaan segala hikmat itu sendiri. Kita akan sungguh-sungguh merasakan adanya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Ketika kita memang menyadari bahwa hidup umat manusia sebagai pribadi maupun keluarga yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah untuk mau melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai umat miliknya. Kita harus menunaikan perintah agung Tuhan Yesus Kristus itu sebagaimana yang dituliskan pada Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Terima kasih karena dengan kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan akan meneguhkan iman percaya kami kepadamu dan membuat kami juga tetap boleh taat dan setia kepada apa yang Tuhan kehendaki, bukan menuruti kehendak diri kami sendiri. Ketika kami juga berada pada situasi di mana berbagai macam keadaan yang mengganggu kesehatan jasmani kami, terlebih rohani kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk mendapatkan kepulihan dan kesembuhan dari segala gangguan kesehatan itu, sakit penyakit apapun yang sekarang kami derita, berat maupun ringan, pasti Tuhan akan memberikan solusinya, akan memberikan diri kami boleh pulih dan sembuh dari gangguan kesehatan yang kami alami itu. Mampukan kami juga untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan itu, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.